Kira-kira Alkitab aja tuh cukup nggak sih buat ngatasin masalah hidup kita yang paling rumit? Nah, ini nih pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini tuh jadi pusat perdebatan panas loh di dunia konseling Kristen. Coba deh, kita semua kan pasti pernah ya ada di posisi itu. Lagi butuh banget bimbingan, arahan, atau solusi. Terus larinya kemana? Pertanyaan ini nih yang langsung ngebawa kita ke inti pembahasan kita. Sebetulnya, sumber kebenaran dan pertolongan mana sih yang paling kita andalkan? Oke, biar lebih terstruktur, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu dilema konseling modern itu kayak apa, terus kita dalami argumen soal kecukupan Alkitab, habis itu kita bakal kupas tuntas beberapa istilah penting, baru deh kita masuk ke soal integrasi yang sering jadi perdebatan, dan terakhir kita cari tahu di mana posisi psikologi dalam semua ini. Yuk kita masuk ke bagian pertama, dilema konseling modern. Jadi, bayangin ada dua kubu. Di satu sisi, ada yang percaya banget kalau Alkitab itu udah satu-satunya sumber yang kita perlukan buat semua masalah hidup. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan yang makin kuat nih, yang bilang kita juga butuh wawasan dari psikologi modern. Nah, disinilah letak perdebatannya. Nah, buat penulis yang karyanya lagi kita bahas, J.A. Adams, inilah inti permasalahannya. Buat dia, ini bukan cuma sekedar obrolan akademis loh, tapi ini tuh pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa? Karena jawabannya bakal nentuin banget gimana cara pertolongan itu dikasih dan diterima dalam konteks konseling Kristen. Sekarang, kita masuk ke argumen utama dari si penulis. Dan ini menarik banget, karena argumennya itu spesifik sekali. Seluruh argumen dia soal kecukupan Alkitab itu nggak dibangun dari banyak ayat yang berbeda, tapi justru berakar kuat pada satu ayat kunci. Yap, cuma satu ayat dari surat Rasul Paulus untuk Timotius. Ini dia landasannya. II Timotius 3 ayat 17. Tapi, yang dilakukan Adams di sini tuh cerdas banget. Dia nggak cuma sekedar kutip ayat ini, enggak. Dia membedahnya dengan sangat teliti jadi 3 poin klaim yang berbeda, yang menurut dia jadi bukti kuat kalau Alkitab itu memang cukup untuk konseling. 3. Betul, cuma 3 poin penting. Dan semuanya diambil dari satu ayat tadi. Buat Adams, 3 hal ini udah kayak pilar utama yang menyokong seluruh bangunan konseling Alkitabiah. Oke, jadi apa aja 3 pilar itu? Pertama, kitab suci itu ngebuat konselor jadi layak. Maksudnya apa? Ya, memadai, cukup mampu buat tugasnya. Kedua, kitab suci itu memperlengkapi dia sepenuhnya. Jadi nggak setengah-setengah, nggak ada yang kurang. Dan yang ketiga, perlengkapan ini tuh buat setiap tugas yang baik. Yang menurut Adams, ya jelas banget, konseling itu termasuk di dalamnya. Tapi nih, biar kita benar-benar paham sekuat apa klaim ini, kita harus ikutin cara si penulis. Dia bilang, kita perlu lihat 2 kata kunci dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kenapa? Soalnya menurut dia, di situlah makna sebenarnya tersembunyi. Kata yang pertama itu artios, yang diterjemahin jadi layak atau memadai. Buat Adams, ini artinya simple banget. Alkitab itu ngasih semua yang dibutuhin sama seorang konselor. Nggak ada yang kurang, nggak ada bagian yang hilang. Intinya, kalau kamu ngerti Alkitabmu, kamu tuh udah punya semua alat yang diperlukan. Nah, kata kedua ini, exartizo, lebih dahsyat lagi. Artinya tuh melengkapi secara tuntas. Dan analogi yang dipakai penulis di sini keren banget. Coba bayangin sebuah kapal yang lagi disiapin buat perjalanan jauh. Kapal itu bukan cuma punya bekal yang cukup, tapi punya semua yang dibutuhin buat keadaan darurat sekalipun. Bahkan sampai punya layar cadangan. Nah, kayak gitulah gambaran Alkitab menurut dia. Siap untuk segala kondisi. Oke, setelah fondasinya kuat kayak gini, penulis sekarang beralih buat ngebahas pandangan yang sebaliknya. Dia kan udah bangun argumen soal kecukupan Alkitab, nah sekarang dia pakai argumen itu buat menantang model integrasi secara langsung. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Model kecukupan yang diusung Adams bilang Alkitab itu sumber yang lengkap dan punya otoritas penuh. Sebaliknya, model integrasi itu bilang kalau konseling Kristen harus diintegrasikan dengan psikologi. Perhatiin kata harus itu ya. Kata itu nunjukin sesuatu yang penting banget. Artinya, Alkitab aja dianggap nggak cukup. Dan ini dia inti argumen penulis, langsung dari kata-katanya sendiri. Menganggap adanya hubungan yang wajib antara psikologi dan konseling Kristen itu sama aja dengan menyangkal klaim kecukupan Alkitab. Jadi buat dia, ini bukan lagi soal selera atau pilihan, tapi ini udah jadi tantangan langsung buat otoritas Alkitab. Terus, atau ini artinya si penulis nolak mentah-mentah semua info dari luar Alkitab? Apa psikologi itu haram hukumnya? Tunggu dulu.
Jawabannya ternyata lebih kompleks dari itu. Di bagian terakhir ini kita bakal lihat posisi dia yang lebih spesifik soal di mana psikologi itu bisa dan nggak bisa dipakai. Dan kuncinya ada di perbedaan penting ini, antara sesuatu yang wajib atau niscaya dengan sesuatu yang sekadar bermanfaat. Adams bilang, hubungan dengan psikologi itu bukan sesuatu yang wajib. Konseling Kristen nggak bergantung sama psikologi buat bisa jalan. Tapi, dia juga ngakuin kalau kadang-kadang hubungan itu bisa bermanfaat, berguna buat dapatin data atau wawasan praktis misalnya. Nah, begini cara kerjanya menurut dia. Otoritas Alkitab itu nomor 1, nggak bisa ditawar-tawar. Psikologi itu bukan partner yang wajib ada, tapi kalau ada temuan psikologis yang memang benar, karena kan ada gagasan semua kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka itu bisa aja berguna. Adams pakai istilah melengkapi. Contohnya bagus banget. Alkitab kan ngajarin kita buat merawat tubuh. Nah, data medis soal bahaya merokok itu nggak menciptakan prinsip baru kan? Itu cuma melengkapi prinsip yang udah ada dengan info yang lebih spesifik. Jadi, pada akhirnya, buat Adams intinya cuma satu, soal otoritas. Informasi itu boleh datang dari mana aja, dari sains, pengamatan, atau pengalaman. Tapi sistem kebenaran utamanya, kerangka kerja yang jadi dasar buat menafsirkan semua informasi itu, ya harus Alkitab. Titik. Nah, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Nggak peduli posisi kamu di mana dalam perdebatan ini, coba pikirin deh. Gimana keyakinan kamu sendiri soal sumber otoritas tertinggi, entah itu Alkitab, sains, pengalaman pribadi atau yang lain? Pada akhirnya ngebentuk jenis bantuan apa yang kamu cari dan pertolongan macam apa yang mau kamu terima waktu lagi ngadepin masalah terberat dalam hidupmu.